Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawangki Sri Fadila, NPM 10060118099, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan penyelesaian ujian tengah semester analisis data eksplorasi. Data yang saya dapatkan adalah data ke-3031, yaitu data Provinsi Maluku. Yang pertama, di sini saya akan jelaskan histogram dan pemulusan kernel dengan H sama dengan 20. Saya di sini menggunakan dua software, yaitu Minitab dan RStudio. Untuk Minitab itu saya untuk mencari histogram. Yang di bawah ini adalah hasilnya. Dapat dilihat bahwa datanya itu berkumpul di sekitar pusat, dan ada beberapa kelompok yang terpisah dari kumpulan data lainnya. Bentuk sebarannya itu tidak simetris, melainkan menjulur ke kanan. Untuk yang kedua, pemulusan kernel, saya menggunakan RStudio. Yang sebelah kanan ini adalah sintaknya dan yang sebelah kiri adalah outputnya. Untuk yang kedua, buatlah diagram dahan daun. Di sini saya menggunakan satu software, yaitu tetap Minitab, Stem and Leaf, banyaknya keluarga di Provinsi Maluku. Ini hasil dari Minitabnya. Dapat dilihat bahwa data terkecilnya itu 1 dan yang terbesarnya itu 72. Nah, sebaran datanya itu menjulur ke kanan, artinya tidak simetris. Di sini juga terdapat pencilan dan titik pusatnya itu adalah 150 dengan hasil 15. Nomor 3, apakah terdapat bimodus? Di sini saya menggunakan software Minitab, satu software saja. Saya mengambil dari histogram banyaknya keluarga di Provinsi Maluku, supaya dapat saya lihat di sini terdapat bimodus atau tidak. Nah, yang sebelah kiri ini adalah hasilnya. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil ini tidak terdapat bimodus. Kenapa? Karena hanya terdapat satu puncak di sini. Yang keempat, buatlah box plot. Jadi di sini saya tetap menggunakan satu software, yaitu Minitab, untuk mencari box plot. Sebelah kiri adalah hasilnya. Terlihat bahwa jumlah datanya itu 1088, mediannya itu 175, nilai Q1-nya itu 99, Q1 itu tepi bawah, Q3-nya itu tepi atas, nilainya itu 348,75, dan nilai interkuartil atau I-current-nya itu 249,75. Nilai maksimal dan minimumnya itu pada garis whisker, yaitu 16 dan 721. Untuk garis medianya ini tidak berada di tengah box, maka salah satu panjang whiskernya itu lebih panjang dari yang lain. Maka dapat kita simpulkan ini tidak simetris. Panjang garis vertikalnya itu perhitungannya 1,5 kali IQR. IQR itu 249,75 dengan hasil 374,625. Panjang garis whisker maksimum kita menggunakan Q3 itu 348,75 dikali 374,625, hasilnya itu 13.0651,515. Untuk panjang garis whisker minimum kita menggunakan Q1 yaitu 99 hasilnya dikali panjang garis vertikal ini, yaitu 374,625. Jadi 99 kali 374,625 sama dengan 37087,875. Untuk nomor 5, hitunglah skillness apakah simetris miring ke kiri atau miring ke kanan. Di sini di nomor 5 saya menggunakan dua software, yaitu Minitab dan SPSS. Untuk yang hasil atas itu hasil Minitab dan yang hasil bawah ini hasil SPSS. Dapat kita lihat bahwa untuk menggunakan dua software ini tidak ada perbedaan, hasilnya tetap sama 8,49. Maka dapat kita simpulkan bahwa dari hasil squeness 8,49 ini artinya miring ke kanan. Kenapa? Karena squeness ini nilainya lebih dari 1. Untuk nomor 6, hitunglah kurtosis. Di sini kita tetap menggunakan dua software, Minitab dan SPSS. Yang atas ini hasil Minitab dan yang bawah ini hasil SPSS. Hasilnya pun
tidak ada yang membedakannya, tetap sama. Hasil kurtosis dari dua software ini yaitu 117,28. Untuk nomor 7, apakah terdapat pencilan atau tidak? Di sini saya menggunakan dua software yaitu Minitab dan SPSS. Di sini yang menggunakan Minitab ini saya mengambil dari Boxplot supaya lebih terlihat ya, lebih jelas. Di sini ada pencilan. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua hasil software ini terdapat outlier atau pencilan yang berada di luar garis. Outlier ini di bagian atas boxplot yang disertai dengan whisker. Bagian atas yang lebih panjang menunjukkan bahwa berdistribusi data cenderung menjulur ke arah kanan. Untuk nomor 8, hitunglah trimmed mean dengan alpha 0,05. Di sini saya menggunakan satu software yaitu RStudio. Sintaknya itu ini yang warna merah yang atas, dan yang bawah ini adalah output atau hasil yang warna biru. Maka dapat disimpulkan hasil trimmed mean dengan alpha 0,05 menggunakan RStudio yaitu 260,1898. Nomor 9, hitunglah win-shortage mean dengan alpha 0,05. Di sini tetap saya menggunakan satu software yaitu RStudio juga. Ini yang merah yang atas adalah sintak, dan yang bawah yang warna biru adalah output. Maka kesimpulannya itu adalah hasil win-shortage mean dengan alpha 0,05 dengan menggunakan software RStudio. Ini hasilnya adalah 299,4164. Nomor 10, hitunglah MAD. MAD itu median absolute deviation. Saya di sini menggunakan satu software yaitu SPSS. Ini yang bawahnya adalah hasilnya. Hasil dari MAD banyaknya keluarga di Provinsi Maluku yaitu 1.750 menggunakan software SPSS. Dan yang nomor 11, hitunglah Gini mean difference. Saya menggunakan satu software juga yaitu RStudio. Dan yang atas ini yang warna merah adalah sintak, yang bawah warna biru adalah output. Dapat kita simpulkan bahwa hasil dari Gini mean difference menggunakan RStudio adalah 417,762. Nomor 12, buatlah Kiki plot normal. Di sini saya menggunakan satu software yaitu SPSS. Hasil yang sebelah kiri ini adalah hasil norma Kiki plot dari banyaknya keluarga di Provinsi Maluku. Nah, dapat kita simpulkan bahwa titik sebaran datanya ini tidak di sekitar garis normal, dengan arti data tersebut tidak berdistribusi normal. Untuk nomor 13, lakukan uji kenormalan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Saya menggunakan dua software yaitu SPSS dan Minitab. Untuk yang sebelah kiri ini SPSS dan sebelah kanan ini Minitab. Setelah saya mendapatkan kedua hasil ini, lalu saya interpretasikan. Hipotesisnya itu H0 data berdistribusi normal, H1 tidak berdistribusi normal. Taraf signifikannya itu sebesar 5% atau alpha 0,05. Kriteria ujinya itu tolak H0 jika p-value kecil dari alpha. Di sini saya p-value-nya mengambil yang 0,010 dari Minitab. Ya, yang ini. Maka statistik ujinya itu dapat dilihat ya 0,010 itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya itu ditolak. Dan kesimpulannya itu dari perhitungan tabel dan grafik di slide sebelumnya itu yang menggunakan software SPSS dan Minitab itu dapat disimpulkan bahwa data itu tidak berdistribusi normal pada taraf nyata 0,05. Mau kita ngambil yang p-value-nya dari SPSS yang 0,00 ini, tetap nilainya sama, lebih kecil dari 0,05, dan H0-nya juga ditolak tetap. Jadi tidak ada yang dibedakan, hasilnya tetap sama. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.